Ini di-share dulu materinya. Kelihatanlah materinya. Iya. Kelihatanlah materinya. Oke, untuk materi yang Bapak share ini, apa sudah bisa terlihat? Sudah bisa, Pak. Bisa dilihat, Sudah, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini materi tentang pengantar perilaku organisasi. Yang mana materi ini adalah materi salah satu materi wajib yang ada di Fakultas Ekonomi Bisnis dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, kita awali dulu pengantarnya. Manusia adalah pendukung utama suatu organisasi dan perilaku manusia dalam suatu organisasi adalah awal dari perilaku organisasi itu. Nah, jadi di sini manusia itu adalah faktor pendukung utama dari sebuah organisasi. Nah, jadi faktor utama dari penggerak organisasi itu adalah manusianya. Kemudian perilaku manusia itu juga bagian dari penggerak suatu organisasi. Nah, yang mana dari awal inilah sebuah organisasi itu berjalan. Itu yang dinamakan perilaku organisasi. Jadi perilaku organisasi itu studinya adalah tentang perilaku manusia yang ada di organisasi. Nah, jadi kita membahas tentang perilaku manusianya. Nah, agar tujuan organisasi dapat tercapai sasarannya, maka menjadi hal yang sangat penting untuk dipelajari aspek-aspeknya. Apa saja aspek-aspeknya yang harus dipelajari yang mempengaruhi perilaku manusia dalam organisasi itu nanti akan dibahas pada makalah-makalah selanjutnya nanti. Nah, jadi di sini untuk mempelajari bagaimana sebuah organisasi itu bisa berjalan dengan baik, maka perlu dipahami apa saja aspek-aspek yang dapat mempengaruhi perilaku manusia itu di dalam berorganisasi. Nah, jadi di sini adalah manusia itu merupakan faktor pendukung utamanya, sedangkan perilaku manusia itu bagian dari awal dari sebuah perilaku organisasi. Dari uraian tersebut dalam pembahasan ini, perilaku organisasi ini akan memberikan pengetahuan yang mendasar mengenai betapa pentingnya faktor perilaku manusia dalam kegiatan. Jadi dari uraian yang Bapak sampaikan tadi bahwa pembahasan masalah perilaku organisasi ini itu akan memberikan sebuah informasi atau pengetahuan yang mendasar mengenai apa? Mengenai betapa pentingnya faktor perilaku manusia itu di dalam kegiatan organisasi. Jadi perilaku manusia itu merupakan bagian yang sangat penting di dalam sebuah kegiatan berorganisasi. Nah, itu dulu pengantar awalnya. Kenapa perilaku organisasi itu bisa dikatakan sangat penting? Karena tadi bahwa dia merupakan sebuah
faktor utama dalam pendukung berjalannya sebuah organisasi. Jadi manusianya itu adalah bagian dari pendukung utama, sedangkan perilaku manusianya adalah awal dari kegiatan perilaku organisasi itu sendiri. Nah, itu pengertian. Kemudian kita bahas tentang pengertian perilaku organisasi. Apa itu yang dimaksud dengan perilaku organisasi? Perilaku organisasi, nah, itu adalah bidang studi yang hanya menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, nah, baik itu individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku di dalam organisasi yang memiliki tujuan. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya adalah menerapkan ilmu pengetahuan semacam ini guna meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Jadi perilaku organisasi itu secara umum, terus gambaran umumnya adalah dia adalah merupakan bidang studi yang fokusnya adalah untuk menyelidiki pengaruh apa saja yang dimiliki oleh individu maupun kelompok terhadap organisasinya, dan struktur itu juga berpengaruh terhadap perilaku di dalam organisasi. Nah, jadi ada tiga di sini. Pengaruh yang dimiliki individu, kemudian kelompok, dan juga struktur yang ada di dalam organisasi itu apakah memiliki pengaruh dalam organisasi. Nah, itu yang dapat dipahami dari pengertian ini. Jadi tiga. Jadi bidang studinya ini memiliki pengaruh dari individu, kelompok, dan struktur yang ada di sebuah organisasi. Nah, itu apakah berpengaruh atau tidak, itu adalah yang menyelidikinya adalah perilaku organisasi. Nah, gunanya apa? Gunanya atau tujuannya adalah gunanya untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang ada di dalam perilaku organisasi itu supaya bisa meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Nah, jadi ketika kita memasuki dunia organisasi, maka kita harus tahu atau memahami bagaimana atau apa saja pengaruh-pengaruh yang terjadi di dalam sebuah organisasi itu. Nah, jadi pengaruh-pengaruh yang ada di organisasi itu tentu dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah pengaruh dari individu dan kelompok, juga struktur organisasi. Itu sangat berpengaruh terhadap keefektifan dari suatu organisasi. Atau dengan kata lain, perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia. Jadi banyak atau berbagai macam aspek gitu kan, aspek-aspek dari yang meliputi tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia itu macam-macam, baik dia berbentuk individu maupun kelompok. Nah, yang mana dalam hal ini suatu organisasi atau suatu kelompok dia bisa ditimbulkan pengaruhnya itu terhadap manusia. Nah, jadi aspek yang ditimbulkan ini bisa melibatkan pengaruh organisasi terhadap manusia, demikian pula aspek yang ditimbulkan dari manusia terhadap organisasi. Misalnya ada beberapa pengaruh yang ditimbulkan organisasi terhadap manusia, misalnya contoh ketika kita masuk ke sebuah organisasi, nah asalnya kita orangnya, ciri karakteristik kita itu adalah pendiam, nah, kurang disiplin. Nah, ketika kita memasuki sebuah organisasi, maka setidaknya ada terjadi perubahan pada diri kita. Misalnya kita bisa bersikap disiplin atau mulai rajin misalnya. Nah, itu pengaruh yang ditimbulkan oleh organisasi terhadap manusianya atau individu. Nah, dan ada juga aspek lain yang ditimbulkan manusia terhadap organisasi. Misalnya ketika organisasi itu terjadi kevakuman atau stagnan, maka ketika kita memasuki sebuah organisasi, maka asalnya kita memiliki karakteristik yang disiplin, kemudian berjiwa patriot atau kepemimpinan, maka ketika kita menjalankan sebuah organisasi, tentu organisasi itu juga berpengaruh. Misalnya apa? Asalnya vakum menjadi berjalan dengan baik dan memiliki tujuan yang baik juga. Nah, itu akan mempengaruhi. Jadi manusia, baik itu pengaruh organisasinya terhadap manusia maupun pengaruh dari manusia terhadap organisasi itu kadang saling timbal balik lah. Nah, itu maksud dari pengertian perilaku organisasi. Nah, itu poinnya adalah ilmu perilaku organisasi itu ilmu yang memiliki tentang aspek-aspek tingkah laku manusia.
di dalam sebuah organisasi tertentu, nah, yang memiliki pengaruh baik terhadap individu, kelompok maupun organisasinya. Nah, itulah. Kemudian secara sederhana kita dapat mempelajari perilaku organisasi itu ada tercakup 4 unsur utama yang menjadi dasarnya. Pertama, di dalam mempelajari itu ada unsur aspek psikologisnya. Apa itu aspek psikologis? Yakni kita tahu tadi kan bahwa faktor penggerak utamanya adalah manusia. Maka dari segi aspek psikologis, tindakan manusia itu adalah bagian dari hasil studi psikologi. Nah, jadi ketika di dalam sebuah organisasi itu bergerak disebabkan oleh perilaku organisasi, perilaku manusianya, maka yang menjadi hasil studinya itu adalah tindakan manusia itu sendiri atau perilaku manusia, perilaku individu. Nah, itu yang menjadi studi dari aspek psikologinya pertama. Nah, jadi dalam mempelajari dari perilaku organisasi itu 4 unsur utamanya. Pertama itu ada aspek psikologis. Nah, jelas aspek psikologis di sini adalah tentang tindakan manusianya dalam menjalankan organisasi. Kemudian yang kedua adalah adanya bagian lain yang diakui cukup relevan bagi usaha mempelajari tindakan manusia di dalam organisasi. Jadi ada ilmu bantu istilahnya dalam mempelajari perilaku organisasi ini. Misalnya ada cabang ilmu yang cukup relevan dalam usaha mempelajari ilmu perilaku organisasi ini. Misalnya yang cukup relevan itu adalah ilmu psikologi misalnya, atau ilmu sosiologi. Nah, itu adalah ilmu bantu dalam memahami atau mempelajari perilaku organisasi, ilmu bantunya. Kemudian yang ketiga adalah perilaku organisasi merupakan atau sebagai suatu disiplin, mengakui bahwa individu itu dipengaruhi oleh bagaimana organisasi jatuh dan siapa yang mengawasi mereka. Jadi perilaku organisasi yang ketiga, yang dalam hal mempelajari perilaku organisasi ini, yang unsur ketiganya adalah bahwa perilaku organisasi itu dikatakan sebagai suatu disiplin. Kenapa dikatakan sebagai suatu disiplin? Karena diakui bahwa individu itu secara langsung maupun tidak langsung tentu dipengaruhi oleh bagaimana sebuah organisasi itu diatur dan siapa yang mengawasi mereka. Nah, ketika diatur oleh seseorang atau manajer pimpinan, tentu itu akan berpengaruh terhadap sebuah jalannya organisasi, misalnya mengenai kedisiplinan. Nah, itu akan berpengaruh. Dan siapa yang mengawasi mereka? Jadi kedisiplinan itu penting di dalam sebuah perilaku organisasi. Oleh sebab itu, struktur organisasi juga memegang peranan penting dalam membahas perilaku organisasi. Jadi tidak hanya perilaku individu ataupun kelompok, tetapi juga struktur organisasi itu juga merupakan bagian penting atau bagian yang memiliki peranan penting di dalam membahas perilaku organisasi. Kenapa? Karena di dalam struktur organisasi itu tercakup beberapa komponen atau elemen, misalnya terdiri dari pimpinan, leader, wakilnya, sekretaris bendahara, anak buah, misalnya kan. Nah, itu secara peranannya itu atau secara sinkronisasi itu terhadap kegiatan organisasi itu saling berkaitan, saling berinteraksi. Jadi mereka di dalam organisasi itu tentu sesuai dengan struktur organisasinya. Nah, itu yang menjadi peranan penting di dalam membahas perilaku organisasi ini. Jadi ada 3. Selain individu, kelompok, itu ada juga struktur organisasinya. Jadi struktur organisasi itu juga mempengaruhi keefektifan dalam menjalankan sebuah organisasi. Yang keempat ini adalah walaupun disadari akan adanya keunikan masing-masing, jadi kita menyadari bahwa terdapat keunikan masing-masing pribadi atau individu. Ada memiliki karakteristik yang berbeda misalnya di dalam sebuah organisasi. Nah, ini meskipun banyak atau unik kepribadian masing-masing itu,
perilaku organisasi itu lebih banyak menekankan pada tuntutan manajer bagi tercapainya tujuan organisasi secara keseluruhan. Nah, jadi meskipun secara individu kita tuh banyak yang berbeda, tetapi di dalam sebuah perilaku organisasi atau di dalam sebuah organisasi itu nah, tercapai atau tidak tercapainya sebuah organisasi itu secara keseluruhan, maka itu lebih kepada penekanan seorang manajer atau pimpinan atau istilahnya ketua. Nah, kalau di kampus itu kan MJ, MPS dan sebagainya. Nah, jadi penting peranan seorang manajer ini di dalam menentukan kebijakannya atau di dalam apa menyelaraskan tujuan-tujuan dari individu itu dengan tujuan organisasi. Itu penting supaya apa? Supaya tetap berjalan efektif dan efisien sehingga tidak banyak terjadi konflik. Itu pentingnya sebuah uh, penekanan terhadap seorang manajer. Nah, itu ada jadi 4 hal yang dipelajari di dalam sebuah organisasi. Jadi ada 4 unsur psikologis, kemudian ada hal-hal yang bagian hal yang untuk relevan untuk dipelajari di dalam organisasi tadi kan. Kemudian yang keempat, yang ketiga adalah perilaku organisasi merupakan bagian suatu disiplin. Kemudian yang ketiga adalah bahwa penekanan masing-masing sebuah organisasi itu lebih banyak kepada tuntutan kepada seorang manajer. Kemudian perilaku organisasi kita dapat dipahami lewat suatu penelaahan dari bagaimana organisasi itu dimulai. Nah, jadi kita ketahui bahwa perilaku organisasi itu bisa kita telaah dari mana? Dimulai dari mana? Misalnya dimulai dari dia berproses di awal dari bentuknya, kemudian berproses tumbuh dan berkembang. Nah, itu ditelaah dari sekian waktu. Nah, tentu selalu berproses bisa stabil, bisa stagnan itu terkadang. Dan bagaimana pula suatu struktur organisasi itu dibentuk, ada prosesnya kan, ada tahapan-tahapannya. Kemudian dari proses itulah kita bisa melihat nilai-nilai yang tumbuh di dalam sebuah organisasi itu secara bersama-sama yang bisa atau memungkinkan kita pelajari dan kita sesuaikan pada lingkungan. Jadi mempelajari sebuah organisasi itu kita tentu bisa menyesuaikan dengan keadaan atau kondisi tertentu sesuai lingkungannya. Misalnya kita mempelajari organisasi di kampus, nah, tentu kondisi atau budayanya adalah budaya Islami. Nah, itu secara telaah misalnya, bagaimana prosesnya, bagaimana tumbuh berkembangnya, itu merupakan bagian dari perilaku organisasi. Nah, kemudian, nah ini disiplin ilmu yang mendukung perilaku organisasi, yang merupakan bagian dari nomor 2 tadi kan, 4 unsur utama. Nah, adanya bagian lain yang diakui cukup relevan bagi usaha mempelajari tindakan manusia. Di sini kita bisa melihat bahwa ada beberapa disiplin ilmu yang mendukung perilaku organisasi. Di antaranya adalah bidang-bidang utama itu adalah psikologi, kemudian psikologi sosial, sosiologi, dan antropologi. Kita bahas satu persatu. Pertama, psikologi misalnya. Kita ketahui psikologi itu adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mengukur, menjelaskan, dan terkadang mengubah perilaku manusia dan makhluk lainnya. Dengan bahasa umumnya adalah psikologi itu adalah ilmu yang membahas tentang kejiwaan seseorang. Kenapa? Jadi dikatakan membahas kejiwaan seseorang, misalnya di dalam ilmu psikologi itu kan ilmu jiwa. Ilmu jiwa itu tercakup misalnya tentang baik itu karakteristik, karakteristiknya kan, kemudian watak maupun lingkungannya. Itu di dalam ilmu psikologi ini kita biasanya mengukur itu kan misalnya orang itu cerdas, rajin, dan malas itu dari tolak dari sudut pandang apa. Kemudian dijelaskan misalnya orang itu malas karena apa, misalnya kan, atau orang yang patah hati itu karena apa, itu dijelaskan.
Kemudian terkadang bisa mengubah perilaku manusia dan makhluk lainnya. Nah, ketika sudah dapat penjelasan dari sebab-sebab misalnya timbulnya sesuatu atau masalah kejiwaan seseorang, lalu kita mencarikan solusinya. Nah, dengan solusi itu terkadang kita bisa mengubah perilaku manusia itu bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, itu tergantung dari eh, individu masing-masing dalam penerapan teori tadi. Kemudian yang kedua adalah psikologi sosial. Ini hampir sama dengan psikologi yang di atas lah. Psikologi sosial adalah perpaduan konsep dari psikologi dan sosiologi. Nah, serta fokusnya itu adalah pada pengaruh seseorang terhadap orang lainnya. Jadi ini secara jelas psikologi sosial ini dapat dirumuskan sebagai suatu studi keilmuan yang membahas perilaku manusia dalam kelompok-kelompok kecil atau dalam skala kecil. Nah, misalnya dalam skala kecil itu kan ada beberapa orang saja. Nah, itu yang dipelajari. Nah, itu dia memadukan konsep antara psikologi dan sosiologi. Kalau psikologi kan membahas tentang ilmu jiwa, sedangkan sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang hubungan interaksi antara sesama manusia. Nah, itu dipadukan di dalam psikologi sosial. Nah, itu dibahas bagaimana karakter seseorang, kejiwaan seseorang di dalam ketika berkumpul atau berkelompok. Nah, itu dibahas di dalam psikologi sosial. Kemudian yang ketiga adalah sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dalam kaitannya dengan lingkungan sosial dan kultur mereka. Nah, dengan kata lain, ilmu sosiologi itu dapat dirumuskan sebagai suatu keilmuan mengenai interaksi manusia. Artinya adanya hubungan interaksi manusia itu yang dinamakan sosiologi atau bahasa populernya itu adalah ilmu sosial. Sosial. Karena manusia itu adalah makhluk yang sosial, harus berinteraksi, harus saling mengisi, kemudian saling membantu. Tidak mungkin kita itu hidup sendirilah, jomblo sebelum hidup dan mungkin ya Pak. Pasti perlu apa? Teman, kawan, pasangan itu. Karena di dalam ilmu sosiologi itu kan adanya interaksi di dalam bermasyarakat. Nah, oleh karena itu sosiologi ini lebih banyak menitikberatkan pendidikannya pada kelompok-kelompok besar maksudnya. Kalau psikologi sosial ini dia lebih menitikberatkan pada kelompok kecil, sedangkan sosiologi ini kelompok besar. Yang keempat adalah antropologi. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang studi kemasyarakatan yang aktivitas untuk mempelajari manusia dan aktivitas mereka. Jadi ini lebih luas daripada sosiologi. Tidak hanya membahas tentang hubungan interaksi dengan manusia, tetapi juga hubungan eh, studi kemasyarakatan, baik itu aktivitasnya dari segi sosial, budaya, kultur, ekonomi, pendidikan, dan teknologi. Nah itu yang dibahas di sini adalah apa yang membahas ini adalah ilmu antropologi. Nah, karena ilmu antropologi ini membahas tentang kemasyarakatan. Nah, kemasyarakatan secara luas. Nah, baik dari segi sosialnya, dari segi ekonominya itu dibahas. Nah, mengenai aktivitas-aktivitas mereka, misalnya dari segi adat istiadat suatu daerah itu diteliti. Nah, itu yang dinamakan antropologi lah. Nah, dari 4 ilmu bantu inilah yang bisa apa istilahnya membantu ilmu perilaku organisasi dalam mempelajari maupun memahami studi perilaku organisasi. Nah, jadi ilmu bantu ini sangat penting dalam memberikan petunjuk dan arahan bagaimana sebuah perilaku organisasi itu bisa mempengaruhi usaha pencapaian tujuan. Dengan katanya tujuan, nah ini tujuan, lanjut kepada tujuan. Tujuan dalam mempelajari ilmu perilaku organisasi ini secara praktis, nah tujuan praktisnya dari penelitian studi ini kita dapat melihat atau dapat mendeterminasi atau menjelajahi atau dapat melihat dari sudut pandang yang lebih luas lagi bagaimanakah atau sejauh manakah perilaku manusia itu
dapat mempengaruhi usaha pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Nah, jadi ketika kita sudah paham teori dari perilaku organisasi ini, maka kita bisa melihat sejauh mana atau bagaimanakah perilaku manusia itu dapat mempengaruhi usaha pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Nah, tentu dengan melihat itu kita bisa istilahnya memprediksi atau menghipotesiskan bahwa ada beberapa hal dari tujuan perilaku organisasi ini, yakni kita bisa melihat bahwa perilaku manusia itu tentu berperan atau berpengaruh terhadap usaha pencapaian di dalam tujuan organisasi. Nah, itu jelaslah. Nah, itu gunanya kita memahami atau mempelajari perilaku organisasi itu. Itu ya, dia tujuan perilaku organisasi. Jadi, waktunya sudah terhabis. Sisa 10 menit lagi. Langsung pada kesimpulan. Kesimpulannya dapat disimpulkan beberapa hal yang sangat penting di dalam hal ini. Pertama adalah perilaku organisasi itu adalah bagian dari suatu bidang studi interdisipliner. Nah, interdisipliner tadi kan ada beberapa ilmu bantu. Nah, dan perilaku ini memanfaatkan hasil dari cabang ilmu yang lain. Nah, jadi pertama perilaku organisasi itu ada bidang studi yang interdisipliner. Nah, dia dibantu oleh berbagai macam bidang studi lainnya dan memanfaatkan hasil dari cabang ilmu yang lain. Kedua, walaupun dia mendapatkan sumbangan dari ilmu lain, tetapi bidang ilmu perilaku organisasi ini dia tetap dapat berdiri sendiri. Kenapa? Karena pusat perhatiannya terletak pada perilaku manusia di dalam berorganisasi. Ketiga, PO atau perilaku organisasi itu dapat memberikan arah dan petunjuk bagi pencapaian tujuan organisasi dengan lebih baik. Nah, jadi yang ketiga ini, ketika kita sudah mempelajari perilaku tadi, kita itu dapat memberikan arah dan petunjuk pembimbingan bagi kita. Guna apa? Gunanya guna mencapai tujuan organisasi dengan lebih baik lagi. Jadi ketika kita sudah paham dengan masing-masing karakter individu maupun kelompok, maka itu akan memudahkan kita dalam menjalankan usaha-usaha pencapaian dari sebuah organisasi itu. Nah, dari sebuah tujuan organisasi itu supaya lebih baik lagi. Nah, hal ini berbeda dengan psikologi dan sosial. Karena apa? Karena ilmu psikologi dan sosial itu dia hanya sekedar memberi bantuan untuk dapat mengerti dan menguraikan tindakan seseorang atau kelompok. Sedangkan PO ini dia bersifat penerapan. Jadi kalau ilmu bantu lain itu hanya sekedar menjelaskan saja atau menguraikan saja dan memberikan solusi. Tetapi dengan apa? Tetapi sebaliknya PO ini dia bersifat penerapan atau istilahnya action lah, action langsung, action terhadap penerapan dari ilmu-ilmu yang membantunya tadi kayak psikologi dan sebagainya. Misalnya orang malas itu harus apa supaya rajin. Nah, itu actionnya adalah di perilaku organisasi. Nah, atau dengan kata lain PO ini berhubungan dengan pemanfaatan pengetahuan bagi pencapaian tujuan organisasi sebagaimana yang diharapkan. Nah, jadi dengan kata lain kan PO ini dia lebih kepada memanfaatkan ilmu pengetahuan yang lain tadi bagi pencapaian tujuan organisasi sebagaimana yang diharapkan. Nah, itu habis sampai sini materi yang Bapak sampaikan karena waktunya sudah mau habis lah. Jadi kalau ada yang ditanyakan bisa aja nanti di Japri bataslah gratisan bagi kita nih. Baik. Nanti ada ulangannya Bapak kirim lah. Jadi kalau ada yang baru masuk tadi ada siapa tadi. Nah, mungkin itu saja. Apa kalau ada yang tanyakan bisa aja lah di chat atau di WA. Nanti materinya akan Bapak share di grup. Bisa. Ya Pak. Nah, jadi kesimpulannya tadi bisa kita lihat bahwa perilaku organisasi tadi kan itu ilmu yang membahas atau bagian dari ilmu interdisipliner yang memanfaatkan hasil dari cabang ilmu pengetahuan lain. Nah, kemudian kedua, meskipun dia
perilaku organisasi itu mendapatkan bantuan dari ilmu pengetahuan lain, tetapi dia berdiri sendiri. Kenapa? Karena dia merupakan ilmu pengetahuan terapan. Nah, sedangkan ilmu yang lain itu adalah hanya sekedar membantu, menguraikan maupun menjelaskan. Nah, tiga, bahwa di dalam perilaku organisasi itu dia tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga memberikan arahan dan petunjuk untuk mencapai tujuan dari berorganisasi. Nah, itulah ada tiga hal tadi kan. Bahwa perilaku organisasi itu merupakan bidang studi interdisipliner, artinya berbagai macam bidang pengetahuan lain itu membantu di dalam menjelaskan perilaku organisasi. Nah, kedua, meskipun dia dibantu oleh ilmu lain, nah, tapi dia berdiri sendiri karena perilaku itu adalah ilmu yang langsung menerapkan dari teori-teori dari actionnya istilahnya, action langsung. Beda dengan psikologi, dia hanya sekedar menjelaskan, tetapi dalam perilaku itu dia langsung menerapkan apa yang sudah dijelaskan dan atau diuraikan dari ilmu bantu lainnya. Jadi di sini kita pahami tadi kan, ilmu perilaku organisasi itu adalah ilmu yang membahas atau mempelajari tentang tingkah laku manusia, baik itu individu, kelompok, maupun struktur organisasinya di dalam pencapaian tujuan organisasi. Nah, jadi ada empat unsur dalam mempelajari ilmu organisasi. Di antaranya tadi kan aspek psikologis. Aspek psikologis. Kedua, ada aspek bidang lainnya yang relevan dengan ilmu perilaku organisasi itu. Misalnya tadi kan psikologi, psikologi sosial, sosiologi, dan antropologi. Nah, itu aspek yang relevan dalam membantu mempelajari perilaku organisasi. Yang ketiga, ilmu perilaku organisasi itu merupakan bagian disiplin. Disiplin tadi lah. Nah, yang keempat, meskipun secara karakteristik individu itu berbeda-beda, tetapi yang lebih ditekankan dalam menjalankan organisasi itu adalah dituntut seorang manajer, atau lebih ditekankan kepada peranan seorang manajer dalam menselaraskan tujuan-tujuan organisasinya atau menselaraskan antara tujuan individu dengan tujuan organisasinya. Itulah materi kita yang bisa dibahas pada hari ini. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Sebelumnya, untuk minggu depan kelompok 1 majulah lewat grup dengan grup WA aja kan khususnya, karena lebih hemat biaya yang ini cukup Bapak aja jumlah. Dan ya Pak. Kelompok 1, kelompok 2 nanti moderator, kelompok 3 yang penanggap utama. Nanti di rolling kayak kemarin telah. Nah, Oke, siap. Artian masuk. Nah, nanti minggu depan apa itu kita lewat grup WA supaya lebih mudah, lebih simple, kuotanya hemat juga. Oke, tolong dibuka videonya Mas untuk Bapak foto ya. Silakan dibuka masing-masing biar kita foto bebas. Sudah mantap. Oke, nanti yang baru masuk itu nanti lihat rekamannya jelas, mohon ulangnya. Oke, Ya Pak. 1, 2, 3. Yang belum buka, apalah videonya, jangan buka jilbab, janganlah. Oke, 1, 2, 3.
Sip. Mungkin kuliah kita pada hari ini kuliah tersingkat dalam online lah. Kalau di kelas mungkin agak lama. Nah, pada organisasi ini padahal kalau offline itu banyak gamenya atau misalnya social eksperimennya lah, karena penerapan langsung dari materi-materi itu. Nah, mungkin nanti UASnya nanti yang kita bikin lewat video aja, video tentang apa perilaku materi social eksperimen itu saja, asal jangan TikTok aja nanti. Video TikTok janganlah, karena itu biasanya ada gamenya sebenarnya. Tapi karena online, nah, maka ditiadakan. Oke, kita akhiri kuliah kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang